Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang proses dan fase-fase perkembangan. Atau kemudian menjadi bayi, lanjut lagi menjadi anak-anak, lanjut lagi remaja, dewasa, dan lansia. Contoh perkembangan yang awalnya mendapat nilai C, kemudian kita rajin belajar, terus kemudian kita mendapatkan nilai 100. Dan di sini ada perkembangannya. Dan lingkungan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pembawaan. Sifat pembawaan atau gen yang dimiliki oleh bayi sejak lahir dari kandungan sebagian besar berasal dari nenek moyangnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembawaan sifat itu berasal dari orang tua. Pembawaan sifat anak berasal dari orang tua itu sendiri. Itu berlangsung seumur hidup. Artinya proses perubahan yang dialami individu sejak dalam kandungan hingga meninggal tidak pernah berhenti. 2. Pembangunan bersifat multidimensi. Multidimensi yaitu terjadi dalam berbagai dimensi seperti biologis, kognitif, dan sosial emosional. 3. Pembangunan bersifat multi-arah. Artinya dimensi-dimensi akan tumbuh dan menyusut pada titik-titik yang berbeda dalam kehidupan. 4. Perubahan relatif pergeseran biologi dan budaya sepanjang masa hidup. 5. Pembangunan melibatkan perubahan alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya adalah proses penugasan sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan suatu proyek atau tugas. 6. Pembangunan menunjukkan plastisitas. Plastisitas yaitu sifat yang menunjukkan kapasitas otak untuk berubah dan beradaptasi terhadap kebutuhan fungsional. 7. Pembangunan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Aspek perkembangan ada 3, yaitu aspek fisik, aspek kognitif, dan aspek emosi. Yang pertama aspek fisik, yaitu perubahan dan perkembangan pada manusia yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia, seperti bentuk tubuh, tinggi badan, ataupun berat badan. Yang kedua yaitu aspek kognitif, yaitu perubahan kemampuan mental, seperti berpikir, belajar menalar sesuatu, ataupun mengingat sesuatu. Yang ketiga yaitu aspek emosi. Aspek ini berhubungan dengan perasaan, seperti perasaan mencintai, sedih, senang, ataupun takut. Aspek emosi ini banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Menurut Sigmund Freud, 1. Fase oral, fase anal, 3. Fase palik, 4. Fase laten, 5. Fase genita. Kita mengetahui ruang kelas seperti apa sih yang cocok untuk peserta didik. Misalnya contohnya yang seperti saat ini. Pak Budiono menginstruksikan agar bangkunya disuruh melingkar. Nah, itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya itu apa? Misalnya Pak Budiono bisa menjelaskan lebih baik atau bisa melihat semua siswa gitu. Yang kedua, dapat metode pembelajaran yang menarik dan bervariasi. Ketika mengajar agar murid-murid tidak jenuh, kita bisa ngasih pembelajaran dengan bervariasi seperti belajar dengan bermain, adanya game, terus bisa penelitian di luar kelas agar siswa-siswanya tidak jenuh di kelas. Yang ketiga, mengetahui pelajaran seperti apa yang sangat dibutuhkan dan yang kurang dibutuhkan. Yang keempat, memberikan dorongan bagi peserta didik dalam berinteraksi. Pastinya murid-murid ada sifatnya yang bermacam-macam. Salah satunya ada yang introvert atau pemalu. Nah, agar menghindari seperti itu, kita bisa mengadakannya seperti kerjasama kelompok agar berinteraksi satu sama lain, bisa mengenal lebih dekat. Yang kelima, dapat mengendalikan diri agar tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan murid yang satu dengan murid yang lainnya, karena kemampuan mereka pasti berbeda-beda. Ada yang ahli di bidang akademik, ada yang ahli di bidang non-akademik. Kita seharusnya harus mendukung dan mendorong, merangkulnya, memberi semangat, dan pantang menyerah. Manusia melibatkan perubahan berkelanjutan dan interaksi kompleks antara faktor genetik dan lingkungan sepanjang kehidupan. Psikologi perkembangan mempelajari bagaimana individu berkembang secara fisik, kognitif, emosi, dan sosial dari masa prenatal hingga lansia. Pemahaman tentang tahapan perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan, dan tantangan yang
setiap tahap membantu dalam memahami perilaku manusia dan merancang intervensi yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lewan Kejaya, NIM 67. Di sini saya ingin menanyakan apa sih yang dimaksud dengan kemampuan motorik, dan tolong jelaskan bagaimana cara kita untuk mengembangkan kemampuan motorik di saat perkembangan anak, dan bagaimana cara kita mengkolabkan kemampuan motorik dengan kemampuan learning by doing. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Trio Yudhistira. Saya ingin bertanya tentang prinsip perkembangan. Tadi nomor 1 yaitu perkembangan berlangsung seumur hidup. Jika kita sudah tua atau lansia, seperti apa perkembangannya itu? Ini Rosida dari tim 20 mau bertanya. Tadi kan di situ ada 5 fase-fase perkembangan menurut Sigmund Freud. Tolong jelaskan 5 perkembangan tersebut serta berikan contohnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Leo. Apa kemampuan motorik? Bagaimana cara menerapkan dengan kemampuan learning by doing? Kemampuan motorik adalah kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh seperti kepala, bibir, lidah, tangan, kaki, dan jemari. Secara umum, motorik anak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1 motorik kasar, 2 motorik halus. Penerapan learning by doing dalam pembelajaran motorik dapat dilakukan dengan cara melibatkan siswa secara langsung dalam praktik, baik secara individu maupun berkelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Yudis. Bagaimana perkembangan pada lansia? Perkembangan pada lansia yaitu berupa perubahan fisik seperti perubahan aktivitasnya, penglihatan menurun, rambutnya mulai beruban, penyusutan berat badan, perubahan perilaku, sering menarik diri, penurunan merawat diri, kecemasan karena dirinya sudah tidak menarik lagi, perubahan sistem tubuh, sistem pernapasan, sistem saraf, sistem jantung, dan sistem endokromik metabolik. Karena kalau sudah lansia itu sangat rawan terjadi komplikasi, penyakit, dan sebagainya. Bisa diterima? Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.